Baik, terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang materi yang pertama, kemudian yang disusul yang kedua oleh Bu Wenan. Saya sebelum masuk ke data dan ketidakpastian, saya ulas sedikit sekali yang ada mungkin di buku Bapak Ibu sekalian yang sudah kemarin mendapatkan buku AKM dari saya. Di situ ada definisi AKM, di mana AKM artinya asesmen pada kemampuan benalar menggunakan bahasa, literasi membaca, dan asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi. Kemudian definisi literasi ada di situ. Kemudian numerasi juga. Konten literasi ada dua, teks informasi dan teks sastra. Proses kognitif ada tiga, menemukan informasi, memahami informasi, dan mengevaluasi. Konteksnya ada tiga, personal, sosbud, dan saintifik. Kemudian untuk yang numerasi, seperti yang saya sampaikan kemarin, di sini adalah teman-teman matematika, terdiri dari bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran yang sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Dan hari ini yang keempat adalah data dan ketidakpastian. Proses kognitifnya ada pemahaman, aplikasi dan penalaran L1, L2, dan L3. Konteks numerasi kurang lebih sama dengan yang di literasi, yaitu personal, sosial, budaya. Namun untuk saintifik dibagi menjadi saintifik intra dan ekstra. Kemudian bentuk soal literasi numerasi, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, ada 5 pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan orean. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika membuat paket soal juga berdasarkan ini. Nah, kita akan masuk di data dan ketidakpastian. Seperti di konten-konten yang lain, kita mempunyai yang namanya learning progression. Di data dan ketidakpastian ini bisa dipecah menjadi 2, data dan representasinya, yang kedua ketidakpastian dan peluang. Data dan representasinya di LP 2, 4, 6, kemudian 8 dan 10 ini menunjukkan level-levelnya. Demikian juga nanti yang di peluang. Nah, kita SMA ini berada di LP 10, yaitu kelas 10 SMA, menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data, jangkauan, simpangan, dan variasi. Sedangkan untuk peluang, itu memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Namun, Bapak Ibu sekalian, sudah kita ketahui bahwa asesmen kita nanti adalah adaptif, di mana siswa ketika bisa mengerjakan soal, ada kemungkinan dia mendapatkan soal yang setara atau yang lebih tinggi. Sedangkan untuk siswa yang tidak bisa mengerjakan soal, maka dia akan menggunakan soal yang setara atau yang lebih rendah levelnya. Maka ketika dia mendapatkan level yang lebih rendah, terutama di bidang statistik ini, data, siswa menentukan dan menggunakan min, median, modus, ukuran pemusatan data. Baik, saya lanjutkan. Nanti akan saya berikan contoh untuk data sekalian untuk yang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Sedangkan peluang nanti akan ada 1 contoh. Jadi nanti total ada 3 contoh. Contoh yang pertama adalah tentang data, yaitu ukuran pemusatan data. Di mana Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui ukuran pemusatan data ini ada min, median, modus, dan nanti juga tentang representasinya. Yang dimaksud representasi adalah tidak hanya menyelesaikan berapa min, berapa median, berapa modus, tapi nanti siswa juga akan
makna dari min, median, modus dari suatu masalah kontekstual. Baik, kita lihat di stimulus 1, yaitu tentang cuaca. Di dalam stimulus ini tampak bahwa ada judul, ada gambar, kemudian ada narasi, di mana narasi ini diusahakan mengandung informasi yang bermakna tentang hal-hal yang ada di keseharian maupun yang bermakna di dalam penyelesaian soal nanti. Sebagai contoh seperti ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini disingkat BMKG, sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG saja. Adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika. Di sini saya menyampaikan beberapa definisi tentang misalnya meteorologi, kemudian ada ureanya. Jadi di dalam stimulus ini nampak ada info-info yang mungkin nanti suatu saat siapa tahu siswa kita ada yang menjadi atau bekerja di BMKG, sehingga dia tidak asing lagi dengan istilah BMKG ini. Kemudian di bawah ini ada informasi bahwa pada suatu hari BMKG mencatat suhu udara 12 kota di Jawa. Berikut ini tabel data tentang suhu udara 12 kota tersebut. Dituliskan dalam data, di situ tampak ada tabel, yaitu suhu dan frekuensinya. Yang 29,5 frekuensinya 1, yang 30 suhunya 30 derajat ada 3 kota, 31,4 derajat ada 2 kota, 31,8 ada 4 kota, 32 derajat ada 2 kota. Nah, dari stimulus di atas akan muncul pertanyaan kalau numerasi sebanyak 3 soal. Yang pertama, beberapa kota yang dicatat suhunya pada wacana di atas berasal dari Jawa Timur. Ternyata seluruh kota dari Jawa Timur tersebut suhunya kurang dari rata-rata suhu pada tabel di atas. Dan seluruh kota yang suhunya kurang dari rata-rata suhu pada tabel di atas ternyata berasal dari Jawa Timur. Pertanyaannya, banyak kota dari Jawa Timur yang dicatat suhunya adalah. Untuk soal pertama ini bentuknya adalah pilihan ganda. Untuk SMA jelas pilihan ganda ada 5 option A, B, C, D, E. Untuk SMP 4 option. Nah, sekarang kita akan bahas yang ditanyakan banyak kota dari Jawa Timur. Ada berapa? Jadi di sini nampak yang ditanyakan bukan hanya ukuran pemusatan data tapi representasinya. Jadi bukan berapa minnya atau berapa rata-ratanya gitu saja, tetapi banyak kota. Berarti di situ nanti ternyata melibatkan ukuran pemusatan data, dalam hal ini adalah min. Maka dalam pembahasan ini saya tampilkan bahwa siswa akan mencari rata-rata dulu, di mana rata-rata adalah sigma N kali F per sigma F. Seperti biasa, insya Allah Bapak Ibu sekalian di sini paham bagaimana cara mencari N kali F dan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya tinggal menjumlah, ternyata ada 12. Sedangkan untuk N kali F setelah dijumlah ketemunya 373,5. Sehingga diperoleh 1,125. Setelah siswa dapat mengerjakan atau menentukan rata-ratanya 31,125, maka siswa akan melihat banyak kota dari Jawa Timur ada berapa. Tadi di dalam stimulus diketahui bahwa kota dari Jawa Timur itu semuanya suhunya kurang dari rata-rata. Karena rata-ratanya 31,125, berarti
kota dari Jawa Timur, yaitu yang suhunya 29,5 dan 30 derajat. Sehingga diperoleh kota dari Jawa Timur yaitu 1 dan 3 ini. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sehingga saya kembalikan kuncinya adalah C. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, atau soal yang kedua. Berdasarkan data pada wacana di atas, berilah tanda centang pada pernyataan-pernyataan berikut ini yang bernilai benar. Ini disebut bentuk soalnya PG kompleks. Ini adalah PG kompleks multi ansor, di mana kotak-kotaknya ada minimal 3. Kebetulan saya membuat ini sebanyak 4. Saya ulangi, Bapak Ibu membuat 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Pernyataan 1 terdapat 4 kota yang suhunya 31,8 derajat. Pernyataan 2 dan seterusnya nanti akan kita bahas di dalam pembahasan berikut ini. Nah, dari tabel di atas, pembahasan ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian, siswa kalau tidak melihat stimulus tidak bisa mengerjakan soal. Nah, saya tekankan bahwa untuk siswa yang soal yang kita buat, stimulusnya harus berguna. Jika tidak berguna, Bapak Ibu, maka soal ini belum layak untuk menjadikan soal AKM. Di sini tadi ada tabel di dalam stimulus, sehingga jika tidak ada stimulus, siswa kalau hanya lihat soalnya saja, maka dia tidak bisa mengerjakan soal ini. Maka mau nggak mau siswa akan melihat data pada stimulus. Terdapat 4 kota yang suhunya 31,8. Ternyata dilihat tabel, ternyata yang suhunya 31,8 adalah 4 kota, benar. Kemudian yang kedua, banyak kota yang suhunya kurang dari rata-rata 6 kota. Siswa akan menghitung rata-rata, ternyata 31,125. Ternyata pernyataan di sini bilang bahwa ada 6 kota yang kurang dari rata-rata. Salah. Siswa mungkin dia menghitung angka 2 di sini, sehingga 1 tambah 3 tambah 2. Padahal yang di bawah 31,125 adalah yang 1 kota ini dan 3 kota. Sehingga 4, sehingga pernyataan 2 salah. Pernyataan 3, banyak kota yang suhunya lebih dari median adalah 6 kota. Di atas sudah saya sampaikan, medianya ketemunya adalah 31,6. 31,6 berarti di antara 31,4 dan 31,8 berarti ada 6 kota, yaitu 4 kota ditambah 2 kota yang suhunya 31,8 dan 32. Sehingga pernyataan 3 benar. Terakhir pernyataan 4, banyak kota yang suhunya lebih dari modus. Modusnya 31,8. Berarti hanya 2 kota ini saja yang suhunya lebih dari 31,8. Yang 4 kota ini sama dengan 31,8. Sehingga untuk pernyataan yang keempat ternyata bernilai benar. Mengingatkan kembali bahwa, atau yang mungkin Bapak Ibu guru yang baru masuk hari ini, pilihan ganda kompleks minimal 3 pernyataan, baik untuk SD, SMP maupun SMA. Berarti 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Soal saya yang saat ini, saya menampilkan 4 pernyataan. Kemudian di antara pernyataan-pernyataan tersebut harus lebih dari 1 jawaban yang benar. Jangan dibuat yang benar cuma 1. Itu seperti pilihan ganda biasa. Seperti halnya ini, dari 4 pernyataan, saya membuatnya adalah 3 yang benar, 1 yang salah. Saya lanjutkan soal berikutnya, yaitu nomor 3. Nomor 3 ini Bapak Ibu, ini salah satu soal yang termasuk L3, penalaran.
Di sini ada info baru yang menambahkan dari info di dalam stimulus tadi. Selanjutnya BMKG mencatat suhu udara di 3 kota yang baru lagi. Berarti tadi kan sudah mendata 12 kota. Sekarang data lagi 3 yang baru. Di sini siswa harus bernalar lebih. Ternyata 2 kota suhunya 30 derajat dan 1 kota lain suhunya 29,5 derajat. Nah, berdasarkan wacana dan informasi tersebut, berilah tanda centang pada pernyataan berikut ini. Nomor 3, ini Kak, seandainya tatap muka saya tanya peserta ini termasuk bentuk soal apa? Karena ini nggak tatap muka, saya jawab sendiri, ini adalah bentuk soal PG kompleks. Ya. PG kompleks ini yang termasuk multi answer lagi. Nanti kalau PG kompleks ada beberapa variasi, ada lagi PG kompleks benar salah. Benar. Ada lagi PG kompleks yang setuju tidak setuju dan lain sebagainya. Kebanyakan yang sering tampil nanti adalah multi answer seperti ini, ada kotak-kotak dan yang benar salah. Baik, saya lanjutkan. Suhu udara yang paling sering terjadi adalah 31,8. Dan seterusnya ada 5 pernyataan. Saya tidak bosan-bosan mengulang-ulang karena PG kompleks ini termasuk bentuk soal yang baru, bahwa PG kompleks pernyataannya minimal 3. Saya takutnya Bapak Ibu sekalian yang namanya PG kompleks itu selalu 5, bukan. PG kompleks itu boleh 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, minimal 3, tergantung ke tingkat kesulitan soal itu. Kalau terlalu sulit, maka jangan terlalu banyak pernyataannya. Baik, saya bahas satu persatu. Nanti siswa akan mencari mungkin min, median, modusnya. Pernyataan 1 menyatakan bahwa suhu udara yang paling sering terjadi adalah 31,8. 31,8. Ternyata setelah dilihat salah, karena modusnya yang betul adalah 30 derajat sebanyak 5. Di sini mungkin siswa belum menyampaikan atau belum menghitung info tambahan tadi, bahwa ada 2 kota yang didata baru 30 derajat. Sehingga yang awalnya 3 kota, karena yang baru ada 2, menjadi 5 kota yang 30 derajat. Di sini nalar siswa harus meningkat. Maka kalau suhu udara paling sering terjadi 31,8 salah, karena 31,8 ini 4 kota saja, sedangkan yang 30 ada 5 kota. Pernyataan 2, median dari data sebelum dan sesudah tambahan 3 kota yang baru tidak berubah. Di sini ternyata pernyataan siswa salah. Kenapa salah? Karena ternyata berubah mediannya, sebelumnya 31,6, sekarang mediannya 31,4. Saya tidak perlu membahas perhitungan median, saya yakin Bapak Ibu sekalian tahu bahwa median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Pernyataan 3, banyak kota yang suhunya lebih dari rata-rata. Dari suhu seluruh kota adalah 8 kota. Benar, karena setelah dihitung rata-rata, ternyata ketemu rata-ratanya 30,87, maka ternyata ada 8 kota yang ada di sebelah kanannya, karena lebih dari rata-rata. Insya Allah ini masih paham. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, kita diskusikan di sesi tanya-jawab. Kemudian pernyataan berikutnya, banyak kota yang suhunya kurang dari rata-rata, ada 7 kota. Ini benar lagi. Dan terakhir yang 5, banyak kota yang suhunya kurang dari modus data tersebut adalah 2 kota, benar. Saya ulangi bahwa banyaknya pernyataan yang benar dalam PG kompleks lebih dari 1. Saya buat di sini adalah 3 benar, sedangkan yang 2 adalah salah. Baik, saya lanjutkan. Contoh yang kedua adalah data. Ini yang kemungkinan di SMA paling sering terjadi atau muncul soalnya, yaitu adalah ukuran penyebaran data. Sedangkan ukuran pemusatan data lebih banyak soal di SMP. Tapi kenapa saya tampilkan? Karena di dalam soal AKM nanti
level bisa naik turun karena sistemnya adaptif. Soal saya yang berikutnya ini adalah soal tentang konteksnya adalah scientific extra, di mana scientific ini adalah soal kita atau stimulus kita terkait dengan masalah biologi, fisika, kimia, kedokteran, kesehatan, dan teknologi. Di sini saya buatkan soal saya terkait dengan balap mobil. Ada suatu balap mobil diikuti beberapa peserta. Masing-masing peserta menggunakan mobil dengan warna yang berbeda-beda. Suatu saat Bapak Ibu sekalian ketika membuat soal ini bukan menunjukkan warna, nggak apa-apa, nama peserta misalnya. Terserah diganti F1 misalnya, Michael Schumacher, Hamilton, dan seterusnya. Kalau mau sepeda motor juga bisa Marc Marquez, Rossi, Lorenzo, dan lain-lainnya. Ini saya kebetulan membuat soalnya menggunakan mobil dengan warna yang berbeda. Kemudian panitia mencatat jarak dan waktu yang ditempuh 6 mobil terdepan. Mobil itu berwarna hitam, silver, dan seterusnya. Jarak yang ditempuh sama 160 km, waktu yang ditempuh berbeda-beda. Ada yang 42 menit, silver 48, merah 45 menit, dan seterusnya. Kecepatan datanya belum diketahui. Nanti di sini akan muncul konteks kita yang berupa scientific extra, yaitu tentang fisika. Nanti suatu saat di buku saya yang jenengan mungkin ada yang sudah memegang, itu ada scientific extra kimia, biologi, ada semua saya buat soal itu. Sedangkan untuk yang konteks personal dan sosial budaya mungkin agak lebih mudah. Saya lanjutkan, dari stimulus tersebut muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, yaitu pertanyaan yang bentuk soalnya PG kompleks lagi. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya, mungkin karena baru masuk, dari tadi kok kebanyakan PG kompleks, Pak? Di pertemuan pertama sudah saya sampaikan bahwa PG kompleks ini sebanyak 60%. Sehingga setiap stimulus pasti ada PG kompleksnya. Bisa-bisa rata-rata 2 soal dari 3 soal setiap stimulus. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian jangan bosan dengan soal PG kompleks, baik multi answer kotak-kotak seperti ini maupun PG kompleks benar salah atau PG kompleks yang lainnya. Berdasarkan data waktu pada tabel di atas, pernyataan berikut ini yang paling tepat adalah ini. Di sini nanti akan ditanyakan beberapa hal tentang ukuran penyebaran data. Bapak Ibu sekalian sudah memahami bahwa ukuran penyebaran data antara lain jangkauan, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Di sini saya masih menanyakan rata-rata, padahal rata-rata termasuk ukuran pemusatan data. Namun, saya menganggap bahwa di ukuran penyebaran data mau tidak mau, kita masih melibatkan rata-rata atau mean. Baik, kita bahas jangkauan data. Waktu adalah 9. Di sini masih menanyakan data waktu. Kita lihat tabel. Jadi siswa hanya melihat data waktu ini, nggak perlu menghitung kecepatan. Dilihat dari waktu ini, jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu 48 dikurangi 39. Berarti jawabannya 9. Jadi pernyataan 1 ini bernilai benar. Saya lanjutkan. Pernyataan 2. Di soal nomor 1 ini, semua pernyataan masih melibatkan datanya adalah waktu. Jadi siswa belum menghitung kecepatan. Rata-rata waktu yang ditempuh 44,5. Ternyata salah. Rata-rata seperti biasa, semua data dijumlah lalu dibagi banyaknya data. Simpangan rata-rata yang ditempuh kurang dari 3. Ternyata dalam hitungan ternyata 2,6. Bapak Ibu sekalian, di sini saya menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, kadang menanyakan langsung jangkauannya, kadang tidak langsung. Contohnya simpangan rata-rata ini berapa, simpangan rata-rata tidak ditanya,
berapanya, tapi kurang dari 3 benar atau tidak. Ternyata setelah dihitung 2,6, maka dia akan menyimpulkan bahwa 2,6 kurang dari 3, berarti benar. Ragam data waktu yang ditempuh lebih dari 9. Setelah dihitung ragamnya adalah 9,08. Masalah rumus dan perhitungan, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham. Ternyata 9,08 lebih dari 9. Pernyataan berikut ini adalah benar. Kemudian terakhir, simpangan bakunya lebih dari 81. Ternyata salah. Mungkin di sini saya membuatkan pengecoh, dikira simpangan baku itu dikuadratkan. Padahal simpangan baku adalah akar dari ragam. Seandainya dikuadratkan, siswa melakukan kesalahan, maka dia 81, atau 81 lebih. Sehingga maka pernyataan ini dianggap siswa benar. Inilah salah satu pengecoh ketika kita membuat soal. Nomor 2, panitia menghitung kecepatan dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T. Bapak Ibu sekalian, di sini rumus saya tampilkan. Kalau Bapak Ibu guru ini sebagai guru matematika, ketika membuatkan soal yang terkait dengan scientific extra, fisika, kimia, biologi menggunakan rumus, maka rumus tolong dibantu atau disampaikan di soal kita. Kebetulan hari ini saya mengisi materi yang ke-72 tentang AKM. Kalau saya ngisi materi yang terkait dengan mapel-mapel lain, Bapak Ibu, mapel-mapel yang lain, contohnya fisika, maka rumus ini bisa jadi tidak ditampilkan. Tolong dibedakan. Seandainya guru fisika membuat soal tentang yang bernuansa AKM, maka rumus V sama dengan S per T ini jangan ditampilkan. Karena memang rumus V sama dengan S per T ini bagian dari materi fisika. Mungkin saya berikan ilustrasi materi lain, misalnya agama. Agama, ketika seorang guru membuat soal tentang berapa ayat yang dibaca oleh ahli surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, maka guru agama itu jangan menyebut berapakah banyaknya ayat Al-Fatihah, berapa ayat Al-Ikhlas, jangan disebut. Tapi langsung saja gurunya menanyakan berapa ayat yang dibaca oleh ahli, karena itu sudah materinya di agama. Demikian juga untuk fisika, kimia, dan seterusnya. Rumus ini saya tampilkan, kemudian kecepatan rata-rata dituliskan dalam bentuk bilangan bulat dengan pembulatan terdekat. Ini untuk membantu siswa yang kalau rata-rata atau kecepatan dan lain sebagainya ini nanti diperoleh bilangan pecahan desimal yang merumitkan siswa. Kalau Bapak Ibu sekalian membuat soal sudah pas, ternyata perlu menambahkan informasi ini. Pasangkan pernyataan dan jawaban berikut ini yang sesuai. Di sini nampak bentuk soal. Sekali lagi ini saya jawab sendiri, ini bentuk soalnya apa? Ini bentuk soal yaitu mencocokkan atau menjodohkan. Aturannya di kiri ini minimal 3 pernyataan. Aturan berikutnya adalah yang kiri harus lebih sedikit daripada yang kanan. Aturan berikutnya tidak boleh pasangannya nyabang, jangkauan 13, jangkauan ke-15 nggak boleh. Sehingga satu kali aja, sehingga nanti yang kanan ada yang tidak terpasangkan. Baik, kita bahas. Karena siswa diminta untuk menghitung ukuran penyebaran data untuk kecepatan, maka siswa harus menghitung kecepatan dengan rumus V sama dengan S per T, karena data yang diketahui adalah hanya S dan T. Sehingga setelah dihitung dengan pembulatan diperolehlah data seperti ini. Sehingga jangkauan dari kecepatan tampak yang paling tinggi 246, yang paling rendah adalah 200, jangkauannya 46. Rata-rata, simpangan rata-rata, ragam, dan seterusnya ini saya bahas dulu. Seandainya tidak diperlukan oleh siswa karena di dalam
pemasangan tadi ternyata tidak diminta simpangan rata-rata, maka simpangan rata-rata tidak usah dicari. Ternyata setelah dihitung hasil akhirnya, ini nggak perlu saya bahas detail karena Bapak Ibu sekalian insya Allah sudah tahu semua bagaimana menghitung jangkauan sampai simpangan baku, sehingga diperoleh pasangan seperti ini. Nanti siswa ketika mencoba di aplikasi ketika AKM nanti, siswa bagaimana cara menghubungkan atau ngekliknya, tidak perlu di-drag Bapak Ibu, diklik diseret, jangkauannya diseret ke 46 nggak perlu, tapi cukup diklik jangkauan lingkarannya ini dilepas, lalu jawabannya 46 diklik, dia akan nyambung sendiri, Kalau sudah terlanjur tersambung mau dihapus gimana Pak? Maka cukup aja diklik jangkauannya tadi, maka hilang garisnya, maka akan dijawab. Kalau mau diedit ternyata jangkauan jawabannya kok 13, maka diubah dengan cara klik jangkauan dilepas, klik jawabannya 13 misalnya. Seperti ini contoh yang kedua untuk soal yang kedua. Sekarang masuk soal yang ketiga dari ukuran penyebaran data. Bapak Ibu sekalian bisa melakukan seperti yang saya tulis di sini. Kalau niatnya untuk meningkatkan level kognitifnya, penalaran L3. Di sini selanjutnya panitia mencatat data jarak dan waktu yang ditempuh mobil ke-7. Tadi kan hanya 6 mobil. Sekarang panitia kok ingin 7 mobil yang didata. Sehingga panitia dapat menentukan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Ternyata kecepatan rata-rata mobil ke-7 adalah 219 km per jam. Diketahui kecepatan rata-rata mobil ke-7 tadi. Berdasarkan data kecepatan dari informasi tersebut, panitia menyimpulkan bahwa simpangan rata-rata data kecepatan setelah melibatkan mobil ke-7 meningkat dibanding sebelumnya. Apakah kesimpulan panitia tersebut benar? Berikan alasanmu. Ini disebut bentuk soalnya adalah uraian, di mana jawaban siswa nanti berupa kalimat. Sehingga Bapak Ibu jangan lupa mungkin memberikan instruksi, beri alasanmu, uraikan jawabanmu. Karena kalau tidak dikasih info ini, apakah kesimpulan panitia tersebut benar, maka siswa akan menjawab benar atau salah saja. Sehingga menjadi soal isian singkat. Nanti kalau Bapak Ibu gurunya marah-marah, ini kok nggak dikasih alasan, maka muridnya juga marah-marah. Bapak nggak menanyakan alasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau niatnya uraian, mungkin berikan instruksi tambahan. Ternyata dalam hitungan simpangan rata-rata sebelum melibatkan mobil ke-7 13,17, sedangkan sesudahnya adalah 11,31. Sehingga kesimpulan panitia tidak benar. Simpangan rata-rata setelah melibatkan mobil ke-7 adalah turun, bukan naik. Saya lanjutkan contoh terakhir, yaitu soal peluang. Kita masuk ke ketidakpastian. Kenapa disebut ketidakpastian? Kok tidak langsung peluang? Di dalam materi di dalam learning progression di AKM, karena peluang ini baru munculnya di SMP, SMA, atau di SD yang kelas tinggi. Sedangkan yang di kelas 4 ke bawah, itu siswa tidak mengetahui istilah peluang Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, di sini kan Bapak Ibu nggak ada yang guru SD. Kalau guru SD, jangan saya menanyakan berapakah peluang di kelas 4 SD, 3 SD. Ya, paling banter banyaknya cara atau banyaknya kelereng dan seterusnya. Peluang baru muncul di kelas atas. Maka di learning progression ini bukan langsung peluang, tapi ketidakpastian. Di dalam data dan ketidakpastian, data dari statistik, ketidakpastian ada di dalamnya peluang. Di SMA ini, materi kita jelas adalah peluang. Di sini tentang undian Liga Champion. Ini Bapak Ibu, saya hobi sepak bola. Kalau Bapak Ibu sekalian yang juga hobi sepak bola, kalau pas ke Bojonegoro monggo, kalau mau main sepak bola dengan saya. Ibu-ibunya juga boleh kalau mau ikut main sepak bola sama saya. Nah, di sini adalah terkait dengan data yang ada di Eropa yang lagi sekarang masuk babak 8 besar undian Liga Champion.
Ini adalah data yang update Bapak Ibu, di mana Liga Champions itu diambilkan dari para jawara-jawara di negara-negara Eropa, Inggris dan seterusnya. Inggris diwakili ada Liverpool, Manchester City, Chelsea, kemudian di Spanyol ada Real Madrid, Barcelona, Atletico, Sevilla dan seterusnya. Itu terkumpul sebanyak 32 tim Bapak Ibu. Mereka terpecah menjadi 4 pot. Pot 1 unggulan utama, pot 2 unggulan kedua, pot 3 dan seterusnya. Di dalam tabel berikut, di dalam narasi berikut juga disampaikan info apa sih Liga Champions. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memberikan wawasan. Siapa tahu anak didik kita nanti suatu saat jadi panitia Liga Champions, atau anak didik kita menjadi peserta sepak bola Liga Champions. Dia tidak bingung lagi apa itu Liga Champions. Kemudian info di bawah baru masuk ke info-info data yang terkait dengan soal. Saya langsung ke info, ke pertanyaan. Nanti akan saya lihat, anak akan kadang-kadang melihat pertanyaan, kemudian melihat narasi di dalam stimulus. Panitia undian akan melakukan undian untuk pot 1. Peluang grup A terisi klub dari Spanyol dan grup B terisi dari klub Jerman adalah titik-titik. Saya berikan sekilas Bapak Ibu yang tidak hobi sepak bola. Jadi pada waktu pengambilan undian Liga Champions itu akan ditentukan grup A, diambil ada 8 bola dari pot 1. Nanti pot 1 ada 8 bola, diambil 1, itu masuk grup A. Dia tidak dikembalikan karena sudah masuk grup A. Kemudian diambil lagi bola yang kedua, masuk grup B. Diambil bola yang ketiga, masuk grup C dan seterusnya sehingga sampai grup H. Demikian juga nanti pot 2, pot 3, pot 4. Sehingga masing-masing grup ada 4 tim. Grupnya ada 8, A sampai H kan 8. Kalikan 4, 32. Baik. Dari info itu akan muncul 3 pertanyaan. Panitia undian akan melakukan undian untuk pot 1, peluang grup A terisi klub dari Spanyol dan grup B terisi klub dari Jerman. Kita lihat pembahasannya. Pot 1 saya tulis ulang. Sebenarnya ada di data sana, ini kan pembahasan. Ada Bayern Munchen Jerman, Sevilla dari Spanyol, Real Madrid Spanyol, Liverpool Inggris, Juventus Italia. Ini yang pendukungnya Cristiano Ronaldo adalah Juventus. PSG Perancis ini ada Neymar, Zenit dari Rusia dan Porto itu Portugal. Peluang grup A adalah klub Spanyol adalah 2/8. Kita lihat Spanyol adalah Sevilla dan Real Madrid ada 2 di antara 8, 2/8. Lalu grup A sudah terisi dari Spanyol, maka hilang 1 sudah bolanya karena sudah masuk grup A, tinggal 7 bola. Berapa peluang terpilihnya klub dari Jerman? Jerman hanya ada Bayern Munchen 1 di antara 7 bola yang tersedia, berarti 1/7. Di sini adalah 2/56. Karena pilihannya tidak disederhanakan, dibiarkan 2/56. Nomor 2. Jika panitia akan melakukan undian untuk pot 2, berilah tanda centang pernyataan berikut. Sekarang PG kompleks lagi, multi answer. Peluang klub dari Spanyol masuk grup A lebih besar daripada klub dari Inggris. Dan seterusnya kita akan bahas satu persatu di pembahasan. Sebelum kita bahas, saya tuliskan dulu di sini pot 2 itu siapa saja. Barcelona Spanyol, Atletico Spanyol, Manchester City Inggris, Manchester United Inggris, Shakhtar Donetsk Ukraina, Borussia Dortmund Jerman, Chelsea Inggris, dan Ajax Amsterdam Belanda. Ya, sekilas Bapak Ibu, kalau kita menguasai klub-klub dari luar negeri ini, kadang-kadang kita tahu nama-nama kota. Contohnya Ajax Amsterdam, di Belanda. Kemudian Bayern Munchen atau Bayern Munich, Manchester United, ini di Inggris. Nama-nama kota di sana. Kalau Italia mungkin kita kenal namanya Milan, Roma, dan seterusnya. Baik,
peluang klub dari Spanyol masuk grup A lebih besar daripada Inggris. Ternyata salah, karena peluang klub dari Spanyol masuk grup A adalah 2/8. Kita tahu Spanyol hanya Barcelona dan Atletico. Sedangkan di Inggris ada City, United, dan Chelsea. 3/8 seharusnya lebih kecil atau kurang dari. Pernyataan 2. Peluang klub dari Jerman masuk grup B sama dengan dari Belanda. Benar. Banyak klub Jerman dan Belanda di pot 2 adalah sama. Jadi peluangnya sama. Kita lihat Jerman dan Belanda sama-sama ada berapa di sini. Jerman Dortmund saja, Belanda Ajax saja ada 1, sehingga peluangnya sama untuk masuk grup tersebut. Kemudian peluang klub Ukraina atau Jerman. Nah, di sini ada atau. Ini sudah mulai gabungan antara Ukraina dan Jerman. Apakah lebih kecil daripada klub Inggris? Kita lihat Ukraina atau Jerman. Ukraina Shakhtar Donetsk, Jermannya Dortmund. Sedangkan Inggrisnya ada 3. Apakah lebih kecil? Benar, karena 2/8, sedangkan Inggris 3/8. Dan terakhir adalah peluang klub dari Inggris masuk grup B sama dengan klub selain dari Inggris dan Spanyol. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sekalian membaca tadi yang sudah tak sharekan atau saya sampaikan Pak Rahman, nggak tahu sudah di-share apa enggak. Kalau nanti di-share, tadi sudah saya bacakan di awal tentang learning progression. Di situ kan ada tulisan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Sifat-sifat peluang kejadian itu menunjukkan bahwa peluang dari tadi tidak pernah kurang dari 0 dan tidak pernah lebih dari 1. Kemudian lagi seperti ini. Peluang klub selain Inggris, berarti kompositnya, sehingga kalau klub dari Inggris dan Spanyol misalnya 1/4, nanti selainnya berarti 1 dikurangi 1/4-nya. Di situ adalah P aksen A adalah 1 min PA. Itu termasuk salah satu sifat-sifat dari peluang. Karena di dalam learning progression di ketidakpastian dan peluang ada memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Setelah dihitung ternyata banyak klub Inggris di pot 2 ada 3. Selain Inggris dan Spanyol juga 3. Jadi peluangnya sama. Sehingga pernyataan ini benar. Dan yang bawah ini peluang klub dari Belanda masuk grup A dan klub dari Spanyol masuk grup B sama dengan peluang klub Spanyol masuk grup A dan klub dari Ukraina masuk grup B. Dengan cara yang hampir sama yang di pertanyaan atas tadi, di mana 1/8 ini Belanda. Kemudian karena sudah masuk grup A, sisanya tinggal 7. Spanyol ada 2, berarti 2/7. 1/8 kali 2/7, 2/56. Sedangkan peluang Spanyol masuk grup A 2 di antara 8, 2/8. Sudah masuk 1 tim untuk masuk grup A, sehingga tinggal 7 tim yang akan diundi. Ukraina ada 1 tim, berarti 1/7, ketemu 2/56 lagi. Sehingga peluang yang ditanyakan di pernyataan tersebut adalah sama, sehingga benar. Terakhir, untuk stimulus yang ketiga ini tadi, yaitu nomor 3. Seperti yang saya sampaikan, 1 stimulus muncul 3 soal. Ini soal grup. Nanti ada soal tunggal, tapi sedikit sekali. Kemarin sudah kita bahas. Termasuk ya Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, bisa melihat di buku saya di nomor-nomor akhir, itu juga ada soal grup dan sedikit soal tunggal di nomor-nomor akhir setiap konten. Saya buatkan soal, sudah sesuai, saya kumpulkan per konten. Konten bilangan, ada 30 soal, konten aljabar 30 soal, dan seterusnya sampai data. Di mana 27 soal ada soal grup, yang 3 soal terakhir ada soal tunggal. Saya lanjutkan soal ketiga dari stimulus yang ketiga. Ini disebut PG kompleks lagi Bapak Ibu. Tapi ini PG kompleks benar salah.
Kalau tadi kotak-kotak multi answer. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa PG kompleks pernyataannya minimal 3. Yang benar lebih dari 1. Selanjutnya panitia akan melakukan undian untuk pot 2. Jika pada pengambilan bola pertama diketahui Ayak sudah masuk grup A, Bapak Ibu. Ini ada info tambahan. Nalar siswa harus bertambah lagi. Tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut ini. Peluang klub dari Inggris masuk grup B adalah 3/7. Dan seterusnya akan kita lihat di pembahasan. Kita ingat bahwa Ayaknya sudah masuk grup A. Ayak itu dari Belanda, Ayak Amsterdam. Sebelum saya bahas, saya data lagi pot 2 ini terisi siapa saja, termasuk Ayak. Ayak ini sudah masuk grup A. Peluang klub Inggris masuk grup B adalah 3/7. Benar, karena Inggris ada 3, tim yang belum terpilih masih 7. Ayaknya sudah masuk grup A. Kemudian peluang klub dari Belanda masuk grup B adalah 0. Benar lagi. Loh Pak, ada Belanda 1 yaitu Ayak. Ayak sudah masuk grup A, pasti tidak akan masuk di grup B, atau peluangnya masuk grup B 0 karena tidak ada lagi wakil dari Belanda. Kemudian peluang klub dari Spanyol atau Ukraina masuk grup B adalah 3/8. Salah, seharusnya 3/7 karena grup Ayak sudah masuk grup A, tidak ikut undian lagi di grup B. Sisanya tinggal 7, sedangkan Spanyol ada 2, Ukraina 1, totalnya ada 3/7. Dan seterusnya, pembahasan seperti ini, saya langsung saja ada bonus tambahan untuk Bapak Ibu sekalian tentang soal tunggal. Soal tunggal ini ada satu cerita, ya satu soal saja seperti ini Bapak Ibu. Nah ini tidak ada nomor 2, tidak ada nomor 3. Satu soal tunggal ini apakah selalu, ini kebetulan PG kompleks, apakah selalu PG kompleks? Tidak. Kadang-kadang soal itu urean, kadang-kadang soal itu adalah pilihan ganda saja, dan seterusnya. Kebetulan soal ini saya buat yang soal tunggalnya PG kompleks. Di sini kembali saya menceritakan sepak bola, yaitu tentang klub Bayern Munchen, di mana Flick ini adalah pelatih klub Bayern Munchen. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian ketika membuat soal untuk siswa kita, itu menarik dan mungkin datanya atau faktanya sesuai. Seperti ini saya tidak ngarang asli bahwa Flick adalah pelatih Bayern Munchen. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian di sekolah tertentu, bisa saja misalnya nama pemain-pemain di sekolahnya, pelatihnya adalah guru siapa yang disebutkan di sana. Misalnya di sana pelatihnya adalah Pak Ali, ya nanti Pak Ali akan memilih 5 penendang siapa saja anaknya siswanya. Kalau perlu gambarnya siswanya ditampilkan di sini Bapak Ibu. Nah, siswanya sehingga dia menarik. Tapi jangan sampai gara-gara tertarik dengan gambarnya anak nggak ngerjain soal, ngeliatin gambarnya sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya kalau membuat buku sering sekali siswa saya itu menjadi model, baik menjadi model cover buku maupun model di dalam isi buku kontekstual. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan mencoba melalui entah soal-soalnya, apalagi sampai ke modul atau bukunya, siswa-siswanya nggak apa-apa dilibatkan di situ, atau sekolahnya atau lingkungannya, itu sering sekali. Nah, kadang-kadang kita juga tampilkan secara umum yang menarik. Ini saya sebenarnya membuat beberapa soal, ada yang Juventus, ada yang Barcelona, kemudian ini yang Bayern Munchen. Flick adalah pelatih klub Bayern Munchen. Pada suatu sesi latihan, dia menginstruksikan 5 pemain untuk melakukan beberapa kali tendangan penalti. Beberapa tendangan berhasil masuk dan beberapa gagal. Inilah data. Mungkin yang suka sepak bola kenal Boateng, Kimmich, Gnabry, Lewandowski, Müller. Ini adalah bintang-bintangnya Bayern Munchen, Bapak Ibu. Banyak tendangannya 5, berhasil 4. Kimmich 10 kali nendang, 8 kali berhasil, dan seterusnya. Selanjutnya Flick menyuruh setiap pemain untuk melakukan 1 tendangan penalti lagi. Ternyata hanya tendangan Boateng yang gagal masuk gawang. Soal ini sudah mulai masuk ke L2 atau L3 karena sudah ada tambahan informasi. Siswa tidak hanya melihat data ini Bapak Ibu, dia harus berpikir ulang bahwa pemain-pemain ini menendangnya sudah nambah 1, 6, 11, 9, 8, 11, dan ternyata hanya Boateng yang gagal. Berarti Kimmich jadi 9, Gnabry ini ada 7, Lewandowski 8, Müller 10 karena masuk.
Nah, pernyataan berikut ini yang bernilai benar. Pemain yang memiliki peluang gagal paling besar adalah Boateng. Dan seterusnya ada 5 pernyataan kita bahas. Pemain yang memiliki peluang gagal paling besar adalah Boateng. Boateng gagal 2/6. Dilihat dari sini, Boateng kan nendangnya, lupa ini kok 4, harusnya kan yang berhasilnya 4/5. Tadi kan nendang 1 kali lagi 6. Tapi gagal, berarti berhasilnya tetap 4. Maka dia berhasilnya 4/6. Yang lainnya 9/11, 7/9. Ternyata yang peluangnya yaitu yang gagal paling besar adalah Boateng adalah benar. Sedangkan peluang Kimmich gagal sama dengan Gnabry. Kita lihat Kimmich gagal, Gnabry. Kimmich gagalnya adalah 2/11, Gnabry gagal 2/9 setelah menambahkan 1 data tendangan lagi. Sehingga apakah sama? Berarti salah, 2/11 tidak sama dengan 2/9. Dan seterusnya kurang lebih sama, yang ini nanti sudah saya share. Nanti kita akan lebih banyak ditanya jawab, bisa melihat ini. Memang kebetulan hari ini nanti saya ada jadwal main bola Bapak Ibu memang. Nanti mungkin mudah-mudahan jam 3 sudah selesai. Yang mau ikut nyusul main monggo ke Bojonegoro. Mungkin sekilas uraian tentang data dan ketidakpastian. Data dan ketidakpastian saya akhiri di sini. Kita lanjutkan di tanya jawab. Demikian Pak Rahman, saya kembalikan ke jenengan. Saya stop share dulu. Oke, terima kasih Bapak Abdul Malik. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa seluruh pekerjaan Bapak Ibu yang dikumpulkan ke kami sudah kita share, sudah kita berikan kepada beliau Bapak Abdul Malik. Dan barangkali sebelum Bapak Ibu bertanya mungkin bisa disampaikan barangkali beberapa catatan Bapak setelah mungkin ada beberapa yang sempat Bapak Malik koreksi barangkali seperti itu. Itu ada yang lumayan tadi, satu yang saya buka, satu agak lumayan, hampir mendekati hampir mendekati sempurna Pak. Nah, cuma ada satu mungkin yang saya komentari tadi, Ibu siapa itu, dia masih menanyakan model matematika. Di dalam AKM nanti tidak ada lagi menanyakan model matematikanya Bapak Ibu. Contohnya berdasarkan stimulus di atas, model matematika atau sistem pertidaksamaan linear yang cocok atau sistem pertidaksamaan linear 3 variabel yang tepat adalah, itu tidak ada. Tapi langsung menanyakan hal kontekstual Bapak Ibu. Tapi tolong dibedakan dengan nanti kalau Bapak Ibu sekalian akan mengajar, mungkin dalam hal ini adalah AKM kelas, Pak KD-nya menanyakan bahwa siswa dapat membuat model matematika. Bapak Ibu sekalian monggo di AKM kelas menanyakan itu, model matematika. Tapi kalau niat untuk AKM nasional, tidak ada lagi menanyakan soal-soal yang berbau matematis. Jadi langsung soal-soal kontekstual. Soal-soal kontekstual. Seperti tadi tidak ada lagi menanyakan berapa X, tidak ada berapa Y, itu nggak ada Pak. Jadi tadi ada satu ibu yang menanyakan itu. Tapi secara kontekstualnya, stimulusnya sudah mulai bagus. Tadi membahas tentang dia adalah geometri, kebetulan membahas tentang alun-alun di Batu ada biang lala. Saya pernah naik Pak Rahman di Batu biang lala. Saya hobi, sering sekali saya hampir tiap tahun saya di Batu kalau ikut workshop atau ngisi materi itu nongkrongnya di alun-alun Batu. Itu ada mbah-mbah yang jual kopi susu jahe sama kacang godok itu. Nah, nanti kalau yang orang Batu bisa calling saya. Kalau yang Pak Rahman ini juga, Pak. Nah, Pak Rahman ini Sumeneb ya? Ya, betul Pak. Saya kemarin sudah sampai Sampang, itu Sumeneb rasanya jauh sekali Pak. Insya Allah akan nyampe Pak. Insya Allah sebentar lagi akan nyampe. Kemarin saya ngisi materi itu di Sampang SMA 1. Ini teman saya Sumeneb banyak Pak sebenarnya, mau ke sana kok rasanya jauh, balik lagi nih.
Coba kenal Pak Rahman ini. Ya insya Allah nanti akan ke sana Pak, insya Allah. Ya kemarin Jadi, mengisi untuk seluruh guru, berarti seluruh mapel latihan membuat soal baik guru fisika, kimia, bahasa Indonesia, biologi, matematika, semua mapel sesuai dengan bidang. Karena Bapak Ibu sekalian, guru matematika saja ini perlu koordinasi atau saling melengkapi dengan mapel lain. Saya yakin sekali Bapak Ibu guru matematika ini tidak paham tentang misalnya diameter lingkarannya lapangan sepak bola tengah. Mungkin tidak tahu bahwa bakteri apa setiap berapa menit membelahnya. Sehingga guru-guru matematika selama ini sering sekali membuat soal yang ngawur, ngarang. Sebuah lapangan sepak bola dengan diameter 7 meter, padahal nggak ada lapangan 7 meter. Nah, seperti itu. Mungkin nanti sering kolaborasi dengan mapel-mapel yang lain bisa menyampaikan soal-soal ini terkait dengan AKM. Begitu Pak Rahman? Iya.